Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan update kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa berita, tetapi saya mengetengahkan dengan judul ya. Ada paus yang belanja 50 juta dolar, dia beli Bitcoin di sini, tetapi tidak mempengaruhi harga secara signifikan. Dan itu akan kita bahas di sini. Kemudian ada juga beberapa berita yang akan kita kaitkan di sini mengenai faktor internal dan eksternal dari market ini yang mempengaruhi harga Bitcoin di 2024 ini. Atau kita kasarnya bilang outlook-nya pasar Bitcoin ini di 2024 itu seperti apa gitu kan. Baik itu dari technical analisisnya ataupun faktor luar market seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi di dalam video ini kita juga berbicara sedikit ya berita negatif di sini. Bukan untuk memberi ketakutan ya, tetapi untuk kita melihat seperti apa sih pasar ini dari beberapa sisi, dari dua sisi lah kita bilang seperti itu. Sorry, beberapa sisi terlalu banyak. Dalam hal ini teman-teman, harga Bitcoin pada akhirnya ketika saya merecord video kali ini dia sudah berada di level 40.169 dolar. Akhirnya dia terjadi kenaikan sampai 40.000 teman-teman, which is good for the Bitcoin. Kemudian berita negatifnya adalah pandangan dari Michael van der Poel di sini yang merupakan salah satu CT yang terkemuka crypto Twitter analis di Twitter ya atau di X itu, dia menyatakan pandangannya dia bahwa altcoins ini kemungkinan besar akan terjadi koreksi 30-50%. Dan harap teman-teman untuk tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari panik ya teman-teman, karena kalau kita berpikir jangka panjang ya seperti ini. Kita sudah beli ini beberapa alts itu di tahun 2023 misal ya teman-teman, itu kan sudah terjadi beberapa kali kenaikan. Anggap aja misalnya kita beli Solana di belasan dolar, kemudian harganya sekarang itu mungkin berkisar di kisaran ini nih, 88 dolar, itu sudah berlipat-lipat ya. Jadi kalau misalnya terjadi koreksi 30%, saya kira masih dalam posisi profit untuk hal tersebut. Dan dalam hal ini Michael van der Poel juga mengatakan orang-orang sudah mulai kehilangan keyakinannya terhadap approval dari Bitcoin ETF, kemudian yang mengambil kendali itu adalah sentimen negatif di pasar ini. Dan posisinya menurut si Michael van der Poel di sini adalah, ini yang menarik teman-teman, time to load on position. Jadi udah saatnya kita pasang posisi atau melakukan semacam akumulasi lah kita bilang ya. Karena di 2024 ini, Michael van der Poel sendiri menyatakan bahwa ini adalah tahun yang sangat-sangat menarik untuk kita melihat pergerakan harga Bitcoin ke depan ini. Oleh karena itu dia menyatakan ini kemungkinan adalah final dip. So, get yourself in. Dalam hal ini saya mengaitkan analisanya Michael van der Poel di sini berdasarkan sinyal atau semacam warning di sini dari Steve Cartney untuk kita lihat technical analisisnya si Ethereum yang merupakan ibu dari semua altcoins. Dan di sini untuk daily-nya si Ethereum ini terjadi bearish divergence. Jadi ini membayangi pergerakannya Ethereum ke depan ini, teman-teman. Sehingga apa yang dikatakan oleh Michael van der Poel di sini wajar ya, dia ada semacam ketakutan gitu kan akan terjadi koreksi 30-50%. Pertanyaannya apakah ini akan terjadi atau malah sebaliknya Ethereum ini terjadi pemantulan ini sebelum dia menyentuh ke demand zone di sini, teman-teman. Mengingat 2024 ini kan kita bilang market ini sudah kayak mau tarik gas seperti itu, teman-teman. Atau kalaupun mungkin dia akan semacam week yang cepat ya ketemu di sini dan akhirnya terjadi pemantulan dan ini akan mengecoh para traders ataupun retail di sini, teman-teman. Dan senada seperti yang saya pikirkan, teman-teman, mengenai gocekan-gocekan dari pemain-pemain besar, ini ada Capital 50C, dia bilang, stop panic selling your Bitcoin. Nggak usah panik jual Bitcoin kalian, karena ada tweets yang bilang GBTC ini akan kuras barang, kemudian bikin harga turun. Semua BTC, katanya dia di sini, itu dari Grayscale itu sudah diambil oleh ETF lain yang fee-nya itu murah. Kemudian berkaitan dengan si paus yang kita bicarakan tadi, paus ini melakukan akumulasi lebih dari 50 juta dolar dalam waktu 3 hari ketika harga ini turun. Dan sistem yang dia lakukan di sini menurut Byzantine General adalah melakukan swap buying. Yang bisa kita artikan secara sederhana, swap buying itu adalah traded weighted average price, artinya dia membeli dalam rentang harga tertentu, kemudian rentang waktu juga seperti itu, supaya tidak mempengaruhi harganya.
Artinya kalau misalnya dia pengen beli nih di harga 39.000. Jadi dia pasang pembelian yang banyak di harga 39.000 itu supaya harga Bitcoin-nya itu tidak melonjak tinggi karena uang besar itu masuk. Oleh karena itu dia pembeliannya saya katakan ini kayak menyicil gitu kan. Dia cicil terus selama 3 hari sampai habis 50 jutanya dan itu tidak mempengaruhi harga si Bitcoin. Akan tetapi gambaran besarnya di sini adalah itu semacam keyakinan dari paus ini bahwa ke depan ini Bitcoin akan semakin bagus, teman-teman. Dan balik lagi ke ETF yang merupakan faktor internal dari market ini menurut saya, teman-teman, meskipun terjadi keluar ini Bitcoin dari GBTC, ternyata ETF ini juga inflow di market ETF atau spot ETF yang fee-nya rendah. Oleh karena itu, teman-teman, sebelum akhirnya kita bisa melihat seperti apa dampaknya pada ekosistem kripto, sungguh terlalu menarik untuk kita melewatkannya. Karena iBit dan Fidelity di sini bersaing ketat untuk menjadi yang paling banyak mengumpulkan Bitcoin. Kita coba lihat di sini. Dalam waktu 7 hari trading ya, semenjak ETF ini launch, dengan 9 new spot Bitcoin ETF ini, mereka telah membeli 108.000 Bitcoin dengan harga 4,3 billion US dollar. Teman-teman, ini semacam keyakinan yang besar mengenai pergerakan harga Bitcoin di tahun 2024 ini. Kemudian kalau kita juga melihat ya dari faktor internal pasar ini, itu secara global, baik itu Bitcoin ataupun kripto, kita bisa melihat rapot tahun 2023, jumlah orang yang punya kripto di dunia ini telah mencapai 580 juta orang di tahun 2023. Dan saya membayangkan di tahun 2024 ini dengan kenaikan jumlah pemilik kripto di tahun 2023 itu 34% dari yang sebelumnya, saya membayangkan di tahun 2024 ini nanti ada banyak orang yang akan mencari informasi tentang kripto, tentang Bitcoin segala macam. Akhirnya mereka jump into the market, mereka masuk sebagai fresh buyer di sana. Dan kita bisa melihat di sekitaran kita atau di medsos ini mulai orang beramai-ramai berbicara tentang Bitcoin, tentang kripto. Maka 2024 ini nanti dengan pertanda itu, pergerakan harga Bitcoin akan semakin masif ke depan ini, teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke faktor eksternal dari market ini, seperti yang dikatakan oleh Zero Hedge di sini bahwa 2024 ini adalah the super election year. Artinya, sebagian besar negara di dunia ini akan mengalami yang namanya pergantian kepemimpinan, yang mana mereka akan melakukan pemilu besar-besaran di tahun 2024 ini di berbagai negara, termasuk kita Indonesia ini. Kemudian yang menjadi faktor pentingnya di sini adalah yang ingin saya bicarakan adalah tentang pemilihan Presiden Amerika Serikat di sini, karena ini adalah senternya ya, pusatnya dari keuangan dunia. Menurut saya penting untuk kita simak dia di sini. Seperti apa 2024 ini pemilihannya di Amerika Serikat itu di bulan November nanti, itu akan memberi dampak kepada industri kripto. Yang dalam hal ini kita bisa melihat seperti apa rekor dari kejadiannya si Joe Biden ya, ketika dia memimpin, memang berkembang kripto ini, tetapi kita jangan lupa juga bahwa dia juga agak menekan kepada industri kripto. Tetapi sebelumnya ada Donald Trump. Donald Trump ini adalah orang yang mengagungkan dolar, yang dia katakan tidak ada boleh mata uang lain selain dolar. Akan tetapi belakangan ini dia akhirnya mengeluarkan NFT-nya dia. Yang dalam hal ini menurut saya ini pendekatan yang sudah mulai berubah ini dari Donald Trump. Sudut pandang Donald Trump yang selama ini menganggap remeh kripto atau Bitcoin itu sudah berubah seiring waktu, teman-teman. Dan kita lihat nanti seperti apa dampaknya. Dan kita juga jangan lupa bahwa ketika pemilihan umum itu, uang itu, money itu beredar banyak daripada tahun-tahun yang bukan tahun pemilu, teman-teman. Dan dalam hal ini, Bitcoin bisa jadi akan menjadi semacam spotlight ya. Dia akan bersinar di dalam spotlight pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan legitimasi yang didapatkan oleh Bitcoin ini gara-gara SEC yang akhirnya mengapprove 11 spot Bitcoin ETF yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Ada 11 yang dia approve di sana. Dan ini akan memberi legitimasi kepada Bitcoin sebagai aset kelas di sini, teman-teman. Dan bagian terakhir dari video ini, kita coba melihat seperti apa technical analysis yang diberikan oleh Steve Kutney di sini mengenai Bitcoin. Dia katakan, lupakanlah saja ini semua berita-berita di sini, headline-headline di sini. Coba lihat dia secara teknikal. Oke, kita coba melihat dia dengan
secara sudut pandangnya dia di sini, technical analisisnya dia di sini, teman-teman. Di dalam setiap kali bull runs itu terjadi dua fase. Menurut dia di sini ada fase pertama bull, kemudian ada fase kedua bull. Dan di fase kedua bull itu akhirnya Bitcoin ini harus menyentuh ke level yang merupakan resisten dari fase pertama. Artinya kita di tahun 2023 ini dengan time frame mingguan untuk chart Bitcoin di sini pada akhirnya kemungkinan besar harus menyentuh dulu ke support di sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada garis titik-titik, ini merupakan semacam support yang diberikan oleh Steve Cartney, kemudian seperti itu juga yang terjadi di 2023 ini. Ini adalah titik-titik ini yang kemungkinan besar dalam perhitungan saya di level 32 sampai 33.000 seperti itu, teman-teman. Dan apakah dia akan benar-benar langsung menyentuh di sini dengan candle yang besar? Atau jangan-jangan ini hanya semacam wick atau garis saja di sini yang akan menyentuh sebentar saja sedikit di sini langsung dia akan tarik gas ke atas, atau dia tidak akan menyentuh ini sekarang tetapi dia akan sentuh ini di lain waktu. I don't know guys. Seperti itulah. Ini kan technical analysis yang dia berikan dan ini adalah skenario. Dia bisa terjadi, bisa juga tidak. Kemudian kalau kita melihat dari yang 12 bulan, ini candle yang cukup panjang di sini. Artinya ini pergerakan 1 tahunnya Bitcoin. Kalau kita lihat di sini ada semacam pola yang sama yang selalu terjadi di dalam 4 tahunnya si Bitcoin di sini. Dan untuk kita perhatikan, setiap di tahun keempat dia selalu menembus resisten yang sebelumnya. Kita lihat di tahun 2016 di sini, candle keempat di sini tembus resisten. Kemudian di tahun 2019, 2020 maksud saya di sini tembus juga candlenya. Kemudian sekarang ini di tahun keempat 2024 di sini teman-teman, kita melihat di sini belum menembus resisten. Oleh karena itu, Bitcoin tampaknya akan berada di 46.000 menembus resisten di sini. Di tahun ini juga, tetapi bukan sebelum halving. Tampaknya ini terjadi setelah halving, teman-teman. Malah saya kepikiran setelah halving kemungkinan besar sudah di 50 sampai 60 ribu harga si Bitcoin ini. Itu prediksi saya terhadap Bitcoin ini ke depan, teman-teman. Dan supaya itu terjadi, Jim Cramer, please stay bear. Tetaplah bearish Jim Cramer supaya Bitcoin-nya bisa gerak naik yang bagus ke depan ini. Dan sekian video kali ini, teman-teman. Harap diingat bahwa ini bukan financial advice. Tetap sahabat Black Cuan melakukan riset secara mandiri untuk menentukan koin mana saja yang ingin diinvestasikan, baik itu Bitcoin, Ethereum, ataupun altcoins lainnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride. Salam Black Cuan. Peace my friend.